Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Elsa Kurnia Yuniarsa, dan teman-teman saya yaitu ada Riyadi, Disyahani Putri, dan Yadi Suryadi. Di sini kami akan membahas tentang Audit of the Inventory and Warehouse Cycle bagian Work in Process. Nantinya pembahasan kami akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembahasan materi, yang kedua flowchart dan proses bisnis, dan yang ketiga adalah audit program. Sekarang kita akan memasuki pembahasan materi. Inventory and Warehouse Cycle merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan, yaitu yang pertama adalah persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sangat sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Dan yang terakhir, terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Yang selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Untuk mempelajari siklus persediaan dan pergudangan, kita akan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam proses manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Gambar berikut menunjukkan arus fisik barang serta arus biaya dalam siklus persediaan dan pergudangan bagi perusahaan manufaktur. Bagian debit di akun T bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur akan menunjukkan bagaimana siklus akuisisi dan pembayaran serta siklus penggajian dan personalia terhubung dengan siklus persediaan dan pergudangan. Hubungan langsung dengan siklus penjualan dan penagihan akan terjadi pada titik di mana barang jadi dilepaskan atau dikreditkan dan pembebanan dilakukan ke harga pokok penjualan. Yang selanjutnya adalah terdapat 6 fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan, yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan pembelian bahan baku. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Permintaan pembelian dimulai dengan dikeluarkannya formulir permintaan pembelian yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian memproses pesanan pembelian. Yang kedua, menerima bahan baku. Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Nantinya, personel ruang penyimpanan akan menyimpan bahan baku dan menyerahkan bahan baku yang telah disetujui secara layak dan membuat dokumen yang memuat jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Yang keempat, memproses barang. Pemprosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Departemen Pengendalian Produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Selain itu, sistem akuntansi biaya juga merupakan bagian penting pemprosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Terdapat 2 jenis sistem biaya utama, yaitu job cost system dan process cost system. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Ketika barang selesai, barang ditempatkan di ruang penyimpanan untuk menunggu dikirim. Dalam tahap ini, perlu dilakukan pengendalian fisik dan pengendalian ini seringkali dianggap sebagai dari siklus penjualan dan penagihan. Yang keenam, mengirimkan barang jadi. Pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak.
Yang selanjutnya adalah bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama adalah mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut dan kemudian melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Yang kedua adalah mentransfer aset dan biaya. Klien memperhitungkan aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen dan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga adalah mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus penjualan dan penagihan, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual. Yang keempat adalah mengamati persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan hitung secara benar oleh klien. Yang kelima adalah menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien dapat mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga. Selain itu, auditor juga harus melaksanakan inventory compilation test. Yang selanjutnya adalah audit akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting records adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Jadi, pengendalian ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, dan yang kedua adalah pengendalian terhadap biaya terkait. Selanjutnya adalah tentang pengujian akuntansi biaya. Konsep untuk mengaudit akuntansi biaya persediaan tidak jauh berbeda dengan yang dibahas untuk siklus transaksi lainnya, yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian fisik terhadap persediaan, yang kedua adalah dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, yang ketiga adalah file induk persediaan perpetual, dan yang keempat adalah catatan biaya per unit. Yang selanjutnya adalah prosedur analitis. Tabel berikut menunjukkan beberapa prosedur analitis yang biasanya digunakan dan kemungkinan salah saji yang dapat ditunjukkan ketika terjadi fluktuasi. Selain melaksanakan prosedur analitis yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya, auditor seringkali juga menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Selanjutnya, pengamatan fisik persediaan. Standar audit mengharuskan auditor untuk meyakinkan diri tentang efektivitas metode perhitungan persediaan klien, dan seberapa besar auditor dapat bergantung pada penyajian klien tentang jumlah dan kondisi fisik persediaan. Untuk memenuhi persyaratan, auditor harus mengikuti prosedur berikut ini. Yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. 2. Mengamati prosedur penghitungan klien. Ketiga, membuat pertanyaan untuk orang yang bertanggung jawab atas perhitungan persediaan tentang prosedur penghitungan mereka. Keempat, membuat tes independen untuk menghitung jumlah persediaan.
Putusan auditor dalam pemilihan prosedur audit meliputi yang pertama menentukan timing prosedur. Auditor menentukan apakah perhitungan persediaan dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun berdasarkan akurasi dari master files perpetua persediaan. Kedua, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dalam pengamatan fisik dapat dipertimbangkan dalam jumlah total jam yang dihabiskan daripada jumlah item persediaan yang dihitung. Ketiga, memilih item untuk pengujian berdasarkan prosedur berikut. Pertama, mengamati perhitungan item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item persediaan. Kedua, menanyakan tentang barang-barang yang cenderung rusak atau rusak. Ketiga, diskusikan dengan manajemen alasan untuk mengecualikan item material apapun. Berikutnya, audit harga dan kompilasi. Auditor harus memverifikasi bahwa jumlah fisik atau jumlah catatan perpetua persediaan dihargai dengan benar dan dikompilasi. Tes harga persediaan mencakup semua tes harga unit klien untuk menentukan apakah harga tersebut benar. Tes kompilasi persediaan meliputi pengujian ringkasan klien atas jumlah persediaan, menghitung ulang jumlah persediaan dikali harga, memeriksa ringkasan persediaan, dan melacak total persediaan ke buku besar umum. Dalam melakukan tes penilaian persediaan atau tes harga, auditor memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, metode tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi. Kedua, penerapan metode harus konsisten dari tahun ke tahun. Ketiga, biaya persediaan versus nilai pasar atau biaya pengganti atau nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dipertimbangkan. Metode verifikasi harga persediaan tergantung pada apakah item persediaan diperoleh atau diproduksi. Yang pertama, verifikasi harga persediaan yang dibeli. Jenis persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, setikut cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Sebagai langkah awal dalam verifikasi valuasi persediaan yang dibeli, auditor harus menentukan apakah klien menggunakan LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau beberapa metode penilaian lainnya. Auditor juga harus menentukan biaya mana yang harus dimasukkan dalam penilaian item persediaan. Kedua, verifikasi harga persediaan yang diproduksi. Dalam penetapan harga persediaan dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Selain itu, auditor harus mempertimbangkan apakah nilai pasar lebih rendah daripada biaya historis. Audit siklus persediaan dan pergudangan merupakan serangkaian tes terpadu. Diawali dari tes siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika auditor memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari tes siklus akuisisi dan pembayaran, mereka juga mendapatkan bukti tentang keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Selanjutnya, tes siklus penggajian dan personil. Dalam kebanyakan kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personil. Selanjutnya, tes siklus penjualan dan pengumpulan. Sebagian besar pengujian audit dalam penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan terjadi ketika siklus penjualan dan pengumpulan diuji. Selanjutnya, tes akuntansi biaya. Tes atas catatan akuntansi biaya dimaksudkan untuk memverifikasi kontrol yang mempengaruhi persediaan. Dan yang terakhir, persediaan fisik, harga, dan kompilasi. Masing-masing sama pentingnya dalam audit persediaan karena kesalahan dalam satu aktivitas mengakibatkan kesalahan pencatatan persediaan dan biaya barang yang terjual. Dan yang kedua dari presentasi kami yaitu flowchart dan juga proses bisnis. Ini merupakan hal yang harus kita pahami sebelum kita menentukan audit program untuk auditi tersebut. Flowchart, sebagaimana apa yang sudah ditugaskan oleh dosen, bahwa flowchart ini merupakan dasar atau sumber utama kita untuk menganalisis dan membuat sebuah audit program untuk perusahaan ini. Dari flowchart ini kita bisa menganalisis bagaimana proses bisnis perusahaan berlangsung, di mana letak pengendalian internal dan di mana risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi yang dapat mempengaruhi proses audit yang akan dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, memahami proses bisnis. Berdasarkan flowchart yang ada pada slide sebelumnya, proses bisnis pada audit ini, khususnya siklus persediaan dan pergudangan, nampak kompleks karena siklus tersebut tidak berdiri sendiri.
tetapi melibatkan siklus lain seperti siklus pendapatan, pengeluaran, dan siklus penggajian serta personalia. Untuk memudahkan kita dalam memahami proses bisnis audit ini, kita bagi proses-proses yang ada sesuai dengan aliran flowchart berikut. Yang pertama, proses 1.0, desain produk. Yang kedua, proses 2.0, perencanaan dan penjadwalan. Proses 3.0, operasi produksi. Dan terakhir, proses 4.0, cost akuntansi. Yang pertama, proses 1.0. Pada proses yang pertama ini, audit team mendesain produk apa saja yang akan diproduksi oleh perusahaan. Proses ini merupakan tahapan awal di mana menentukan berapa jumlah material atau bahan baku, list operasi, serta kos yang melekat atau dilekatkan pada keduanya. Bukan hanya itu, pada proses ini juga menyebabkan atau menimbulkan proses acquisition atau bill of material, kemudian proses purchase order bahan baku material kepada vendor dengan jumlah sesuai dengan desain produk yang ingin diproduksi oleh perusahaan. Ini merupakan tahapan awal dari audit untuk raw materials. Jadi seharusnya lebih banyak dibahas oleh rekan saya yang sudah pertama kali mempresentasikan audit untuk raw material ini. Yang kedua, proses titik 2. Pada proses kedua ini, auditing mulai merencanakan dan menjadwalkan proses produksi. Proses perencanaan dan penjadwalan ini disesuaikan dengan desain produk yang ingin dibuat, jumlah bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, list operasi, kos pesanan pelanggan, dan proyeksi penjualan. Pada tahapan ini, semua komponen siap diproduksi. Adapun keterkaitan database barang jadi dan juga barang dalam proses dengan proses kedua ini adalah untuk memastikan berapa jumlah yang akan diproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan pertimbangkan saldo WIP pada saat itu. Misalkan ada pesanan pelanggan sebesar 10, kemudian di sana ada saldo WIP sebesar 3. Maka untuk membuat pesanan produksi bisa jadi 7 atau bisa jadi berapa sesuai dengan saldo WIP yang ada pada saat itu. Pada proses yang ketiga, audit team memproduksi barang sesuai dengan production order. Pada tahapan ini, Departemen Produksi meminta Departemen Gudang untuk menyerahkan bahan baku atau material sesuai dengan kartu pesanan produksi. Kemudian proses produksi terbagi menjadi 2, di mana ada proses produksi yang belum selesai atau setengah jadi atau work in process, dan proses produksi yang sudah selesai atau finished goods. Pada saat proses produksi belum selesai, maka akan disimpan di database WIP beserta dokumen pendukungnya. Sebaliknya, jika proses produksi telah selesai, maka akan disimpan pada database finished goods beserta dokumen pendukungnya. Proses 4.0. Pada proses yang keempat ini, audit team menghitung, mencatat, menyimpan kos produksi yang meliputi direct material, direct labor, manufacturing overhead dengan dokumen pendukungnya seperti job time tickets, move tickets, material requisition, kemudian barang jadi, barang dalam proses, operation list, dan tagihan material. Bukan hanya itu, pada proses ini berhubungan langsung dengan siklus penjualan, yaitu menjual produk yang sudah jadi, dan siklus pengeluaran, yaitu membayar atas material bahan baku yang sudah digunakan dari vendor. Pada proses inilah proses akuntansi dimulai, ditandai dengan pembuatan laporan untuk manajemen, memperbarui buku besar dan sistem pelaporan. Jadi berdasarkan pengamatan kami untuk material misstatementnya kemungkinan besar ada di bagian cost counting, karena di bagian ini proses-proses yang paling kompleks di antara proses yang ada. Kan tetapi tidak dipungkiri kami juga tidak menyampingkan proses-proses yang sebelumnya ada. Menilai proses bisnis. Untuk menilai proses bisnis yang berjalan di perusahaan ini dapat menggunakan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, dokumen yang diberi nomor sebelumnya. Yang kelima, laporan bulanan. Yang keenam, prosedur verifikasi internal. Keenam, indikator ini dapat digunakan untuk menilai proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Sekaligus juga mengetahui di mana letak-letak pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut. Untuk cost akuntansi yang ada di proses 4, ini unik ya, ini berbeda sendiri karena di sana ada pengendalian fisik atas persediaan bahan baku, WIP dan barang jadi, serta pengendalian atas kos-kos yang berkaitan dengan itu.
Lantas, kenapa kita harus memahami proses bisnis klien atau auditi? Jawabannya jelas dong, karena dengan memahami proses bisnis klien atau auditi, kita bisa mengetahui letak-letak pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Pada saat kita mengetahui bagaimana pengendalian internalnya, kemudian risiko apa saja yang ada, maka penentuan strategi audit akan lebih mudah ditentukan. Dan tentunya hasil audit yang diterbitkan akan lebih sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Baik, berdasarkan pemahaman kita terhadap proses bisnis perusahaan, maka yang selanjutnya adalah penilaian risiko untuk audit tersebut. Di sana ada objek audit terkait persediaan dalam proses atau WIP, di mana kami menentukan ada 6 objek audit yang berkaitan dengan itu. Di antaranya ada existence, ada completeness, kemudian ada akurasi, ada right, kemudian ada classification, dan juga presentation and disclosure. Untuk internal control yang pertama, pemeriksaan terhadap production order, material acquisition, dan juga move tickets, itu untuk membuktikan adanya keberadaan atau existence. Di sana ada, di perusahaan ini kebetulan ada kontrol yang menangani hal itu. Kemudian untuk pemeriksaan pesanan produksi dengan file induk perpetual inventory, ini untuk memenuhi audit objektif completeness atau kelengkapan. Yang selanjutnya pemindahan aset dan cost didukung oleh dokumen resmi proses. Ini untuk menunjukkan keberadaan, objek audit keberadaan. Dan yang ketiga, saldo WIP berasal dari proses produksi yang belum selesai. Ini sesuai dengan atau untuk memenuhi audit objektif akurasi. Yang selanjutnya ada akuntan rekonsiliasi job time tickets, move tickets yang dilekatkan pada work in process. Ini juga sama untuk menguji audit objektif akurasi. Kemudian yang selanjutnya ada komputer secara otomatis memposting transaksi pemindahan aset dan juga cost. Ini untuk memenuhi audit objektif yang berkaitan dengan completeness atau kelengkapan. Kemudian file induk perpetual inventory secara otomatis mengklasifikasikan persediaan. Nah, ini untuk memenuhi audit objektif klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi akun telah diverifikasi. Ini untuk membuktikan audit objektif klasifikasi. Kemudian pesanan produksi sesuai dengan pesanan yang pelanggan yang sudah diotorisasi. Ini untuk memenuhi audit objektif akurasi. Kemudian laporan keuangan dan pengakuannya telah direview untuk memenuhi audit objektif presentation and disclosure. Baik, yang selanjutnya untuk dokumen-dokumen pendukung telah diberi nomor dan dihitung. Ini untuk memenuhi audit objektif kelengkapan. Kemudian klasifikasi akun persediaan diverifikasi secara internal. Ini untuk memenuhi audit objektif klasifikasi. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita nilai dengan audit objektif yang sudah kita tentukan, ada 6 tadi, maka menurut kami untuk kontrol risk yang dinilai pada perusahaan ini, baik dari mulai eksisten keberadaan sampai dengan presentation and disclosure, kami menyimpulkan semuanya pada level rendah atau low. Dengan demikian, maka auditor bisa menyimpulkan untuk menggunakan strategi combine dalam melakukan audit dengan menggunakan test of control dan juga substantive test. Baik, berikutnya yaitu audit program dari work in process atas flowchart yang telah diberikan. Baik, pertama-tama terdapat beberapa audit objektif yang harus dipenuhi dalam asersi terkait dengan proses pengauditan. Setidaknya terdapat 6 audit objektif. Yang pertama yaitu existence, yang mana existence ini berkaitan dengan setiap pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu yang dilakukan melalui buku besar maupun dalam laporan keuangan, harus dapat dibuktikan kebenarannya dan juga secara fisik benar-benar ada. Yang kedua yaitu completeness, yaitu setiap persediaan dalam hal ini work in process perusahaan harus dicatat secara keseluruhan dalam buku besar maupun dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu classification, menyatakan bahwa setiap akun-akun persediaan, khususnya work in process, harus diklasifikasikan kepada akun-akun yang tepat. Yang keempat yaitu accuracy, yang mana setiap akun persediaan, baik itu raw materials, work in process maupun finished good, harus dicatat dengan jumlah yang tepat. Yang kelima yaitu rights, yang mana menyatakan bahwa klien dalam hal ini perusahaan yang diaudit harus memiliki hak atas work in process yang berkaitan. Dan yang terakhir,
Realizable value menyatakan bahwa work in process maupun setiap akun persediaan perusahaan harus dicatat berdasarkan realizable value. Selanjutnya yaitu proses pengauditan atau prosedur audit. Yang pertama-tama yaitu test of control. Dalam hal ini setidaknya terdapat 6 test of control yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menganalisis metode yang digunakan dalam pengalokasian standar cost. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengendalian perusahaan dan juga metode yang digunakan oleh perusahaan dalam pengalokasian cost-cost yang berhubungan dengan raw materials, direct labor, dan juga overhead terhadap work in process. Asersi audit yang disasar dalam hal ini adalah classification dan juga accuracy. Yang kedua, yaitu mereview daftar work in process terhadap adanya kesalahan. Hal tersebut ditujukan agar mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar tingkat kesalahan dalam pengalokasian ataupun daftar work in process yang terkait. Asersi audit yang disasar yaitu adalah accuracy. Yang ketiga, yaitu menentukan apakah perhitungan secara fisik telah dilakukan berdasarkan instruksi dari klien. Hal ini bertujuan agar perusahaan mengetahui tata cara dan juga pengendalian terhadap perhitungan secara fisik atau stok opname yang dilakukan oleh perusahaan. Audit asersi yang disasar yaitu adalah accuracy. Test of control yang keempat yaitu melakukan verifikasi terhadap setiap kategori atau pekerjaan yang termasuk dalam work in process bahwa hal tersebut benar-benar sedang dalam proses. Hal ini ditujukan agar auditor dapat mengetahui seberapa besar pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan atau seberapa ketat pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap keberadaan dari work in process itu sendiri. Yang pastinya, asersi audit yang disasar yaitu existence. Yang kelima, yaitu melakukan verifikasi bahwa tanggal jadwal penyelesaian adalah sebelum tenggat waktu penyerahan pesanan. Hal tersebut ditujukan agar auditor mengetahui bahwa penetapan waktu ataupun workflow dari klien dikendalikan dengan baik. Asersi audit yang disasar yaitu accuracy. Test of control yang keenam yaitu membandingkan persediaan barang jadi secara fisik terhadap persediaan work in process dan mencatat perbedaan signifikan dalam jumlah pesanan dan kuantitas persediaan barang jadi yang tersedia. Hal ini agar si auditor dapat mengetahui dengan baik bagaimana pengendalian dan juga seberapa besar diskrepansi atau selisih antara work in process yang dicatat maupun persediaan yang benar-benar ada. Audit asersi yang disasar yaitu completeness. Yang berikutnya yaitu substantive test, dalam hal ini analytical procedures. Yang pertama yaitu melakukan rekalkulasi untuk menentukan akurasi dari work in process berdasarkan yang dicatat pada buku besar. Hal tersebut dilakukan oleh auditor dengan tujuan untuk mengetahui jika terdapat perbedaan perhitungan dari yang dilakukan oleh klien dan juga dilakukan oleh auditor. Asersi audit yang dituju yaitu accuracy. Yang kedua yaitu membandingkan biaya manufaktur periode berjalan dengan biaya manufaktur periode sebelumnya. Hal tersebut agar auditor dapat mengetahui jika terdapat selisih yang signifikan antara periode saat ini dengan periode yang sebelumnya, dengan tujuan agar auditor dapat menindaklanjuti perbedaan tersebut dan mencari penyebabnya. Asersi audit yang dituju yaitu accuracy dan juga completeness. Yang ketiga, membandingkan rasio finished good inventory turnover dengan periode sebelumnya. Hal tersebut kurang lebih sama seperti dengan tahap kedua substantive test, yang mana dengan tujuan untuk mengetahui jika terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio finished good inventory turnover tahun ini dengan periode sebelumnya. Asersi audit yang disasar yaitu classification dan juga accuracy. Analytical procedures yang terakhir yaitu membandingkan persentase gross margin dengan periode sebelumnya. Tujuan dilakukan prosedur ini yaitu agar dapat mengetahui seberapa besar perbedaan ataupun selisih antara gross margin periode ini dan periode sebelumnya. Yang mana jika terdapat selisih yang signifikan, auditor dapat menindaklanjuti dan juga mencari tahu penyebabnya. Asersi audit yang disasar yaitu accuracy. Substantive test yang berikutnya yaitu test of details. Yang pertama, mengobservasi penanganan persediaan secara fisik oleh klien dan melakukan pengujian yang diperlukan. Asersi audit yang dituju yaitu accuracy. Yang kedua, memverifikasi dan juga memastikan tidak ada pesanan yang sama di input 2 kali atau lebih. Hal tersebut bertujuan agar auditor mengetahui jika terdapat pencatatan yang redundansi. Asersi audit yang dituju yaitu existence. Yang ketiga, melakukan vouching terhadap actual cost to date kepada faktur vendor dan pencatatan gaji dalam basis pengujian. Hal ini bertujuan untuk menguji existence. Test of details yang berikutnya yaitu melakukan pengujian atas lower of cost or market, harga penjualan, dan juga keusahan persediaan atau obsolescence. Asersi audit yang disasar dalam hal ini adalah realizable value, dikarenakan auditor ingin menguji bahwa persediaan dalam hal ini work in process dicatat berdasarkan nilai realizable value. Yang kelima, itu mengevaluasi apakah persentase penyelesaian untuk work in process dikategorikan dalam taraf yang wajar.
Asersi audit yang disasar yaitu classification. Yang keenam, melacak persediaan yang diidentifikasi sebagai bukan milik perusahaan untuk memastikan bahwa persediaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam catatan perusahaan. Hal tersebut ditujukan untuk menguji rights atau hak perusahaan atas persediaan yang bersangkutan. Test of details yang terakhir yaitu melakukan verifikasi terhadap klasifikasi ke dalam persediaan bahan baku, work in process, dan persediaan barang jadi dengan membandingkan deskripsi persediaan yang dimaksud dan jumlah hasil pengujian dari auditor. Hal tersebut ditujukan untuk menguji asersi classification. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah saji maupun salah kata. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di forum diskusi.